Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para jamaah dengan kami di channel YouTube Awabin. Kali ini kita akan bersilaturahmi kepada guru kita Al-Ustadz Al-Habib Idrus Rafiq Syahab. Sekaligus kita nostalgia mengingat dengan guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Anwar Thoib yang dulu di sini adalah tempat markas Majelis Awabin daripada proses ngajar mengajar beliau, dan juga Majelis Roti Haddad, dan sekaligus juga dulu adalah Madrasah Diniyah Darul Muttaqin yang sekarang dikelola oleh guru kita Ustadz Idrus Rafiq MA bin Muhammad Syahab, yang beliau juga adalah sebagai anggota DPRD Kota dari fraksi PKS. Mari kita datang, kita hampiri beliau, kita bersilaturahmi, sekaligus kita bincang-bincang sore dengan kita mempertanyakan beberapa persoalan atau pertanyaan kepada beliau. Mari kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Ustaz, alhamdulillah kita sudah bertemu dengan Ustaz Idrus Rafiq. Apa kabar Ustaz? Kita akan bertanya-tanya bincang sore di Madrasah Diniyah Putri ini. Alhamdulillah, insyaallah adalah tempat belajar pada Madrasah Diniyah Putri. Dan wawancara kepada beliau. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Kau sibukan sekarang Ustaz? Sibukan antum sekarang? Alhamdulillah, ini yang melahat, jadi kebetulan ada ruang ya, makanya kebetulan memang ada acara, jadi sore ini baca pertemuan dan dia ngobrol. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik di Madrasah Diniyah Putri ini. Saudara kita diberkahan dengan jahat yang Sarabul di sini, Amin. Dan Sarabul ini kita sudah kenal dengan beliau dari waktu beliau usia kanak-kanak, karena lahirnya di sini bro. Lahir dulu di Bombar Ustaz, anak kecil di sini tadi. Kecilnya di sini. Tahun berapa mulai? Lahirannya 84 Ustaz. 84, madrasah mulai 84. Madrasah mulai angkatan pertama. Iya, angkatan pertama dari tahun 84. Dan anak termasuk satu di antara angkatan pertama. Tergantung angkatan pertama yang belajar di Madrasah Diniyah Darul Muttaqin. Jadi alhamdulillah kita bisa bertemu dengan beliau Ustaz Idrus Rafiq, walaupun kesibukannya sebagai anggota DPRD Dewan, tapi kali ini kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan akan membawa barokah bagi para jamaah yang mendengarkan daripada di channel YouTube Awabin. Ada beberapa pertanyaan Ustaz yang saya ingin tanyakan, yang ada yang kita ajukan. Bagaimana antum bertemu dengan Ustadz Kiai Haji Anwar Thoib itu pada tahun berapa? Yang anaknya kita jumpa dengan beliau dari awal berdirinya madrasah ini. Madrasah ini mulai ada aktivitasnya di tahun 84 dengan jumlah kelas, kalau tidak salah mengingat ada 3 kelas, 2 kelas di siang hari dan 1 kelas di pagi hari, atau mungkin yang pagi 2 kelas itu. Tapi yang namanya waktu itu jumlah kelasnya itu yang di kelas 1 awal itu ada 2 kelas yang di siang. Yang pagi belajar dari jam 8 sampai jam 11 pagi, yang siang belajar dari jam
2 sampai jam 5 dan salah satu pengajarnya langsung waktu itu beliau Ustaz Ali Martoyo. Jadi beliau di samping sebagai mudir, sebagai kepala sekolah, beliau juga langsung ngajar kita. Ngajar kita walaupun judulnya saat itu kita baru kelas 1 awalnya. Jadi waktu itu madrasah dunia kalau baru ada yang awaliyahnya dengan target pendidikan selama 4 tahun. Jadi alhamdulillah di tahun pertama itu kita langsung bisa bukan sekedar berkenalan dengan almarhum Ustaz Ali Martoyo, tapi kita betul-betul menjadi murid pertama, murid-murid pertama daripada angkatan yang ada di madrasah dunia ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi mulai dari awal daripada pendirian madrasah ini ada Mutakir untuk belajar mengikuti almarhum Sayyidina Wali Ustaz Ali Martoyo di sana. Masya Allah, luar biasa. Kemudian kitab apa saja yang antum pelajari di madrasah ini ada Mutakir, khusus mungkin dari Ustaz Haji Martoyo? Alhamdulillah di kelas awal itu kita sudah mendapatkan pendidikan atau pembelajaran dari guru-guru, salah satunya dari beliau, dan kurang lebih sama dengan apa yang biasa didapatkan oleh pelajar di pondok-pondok pesantren. Itu di kelas-kelas awal itu kita sudah diajak untuk membuka kitab-kitab, diantaranya kitab Al-Akhlaq Al-Bani, kemudian kitab sejarah Islam, khususnya sejarah Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab Nurul Yaqin. Kemudian beliau pun almarhum saat itu juga sepertinya betul-betul sudah mempersiapkan proses belajar mengajar yang bakal dijalankan di sini. Almarhum ada menyusun satu kitab bahasa Arab, kitab bahasa Arab dengan ukuran yang agak besar dari ukuran standar kitab-kitab yang kita pelajari saat itu, dan di dalamnya itu banyak hal yang diajarkan, termasuk sedikit daripada ilmu alat bahasa Arab, juga mufradat, dan banyak lagi yang kita dapatkan dari almarhum. Dan sudah barang tentu selama kita belajar dengan almarhum itu kita bukan sekedar mendapatkan pelajaran, tetapi kita juga mendapatkan pendidikan, dan kita juga mendapatkan bimbingan dari beliau. Subhanallah, bimbingan dari beliau itulah yang sudah barang tentu tidak pernah kita lupakan dan membekas. Terasa betul beliau bukan sekedar seorang pengajar, bukan sekedar seorang guru, tapi beliau juga seorang pendidik, beliau juga seorang mursyid. Beliau bahkan betul-betul kita rasakan sebagai guru yang menjadi penyebab kita mendapatkan tutup, kita merasa dibukakan hati dan pikiran kita untuk semakin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau bukan karena guru-guru yang seperti beliau, kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, luar biasa. Kemudian setelah dijelaskan tadi, anak ingin bertanya bagaimana mengenal sosok Ki Haji Martoyo ini, bagaimana tentang beliau dan karakter, nanti bagaimana sosok beliau ini. Beliau sosok yang sederhana. Beliau di dalam kesehariannya begitu dekat dengan kita murid-muridnya, bahkan beliau juga dekat dengan jamaah Masjid Darul Qayyim, karena kebetulan
rumah beliau bersebelahan dengan Masjid Darul Muqtadin, dan beliau juga dekat dengan tetangga-tetangga yang tinggal di sekitar madrasah ini. Banyak yang kita lihat daripada tetangga-tetangga madrasah ini yang secara langsung ataupun tidak langsung juga berguru dengan beliau, baik yang menitipkan anak-anaknya di madrasah atau yang dewasanya ikut majelis beliau, yaitu majelis awami. Bahkan tidak sedikit yang alhamdulillah mendapatkan jalan untuk mengenal Islam ini melalui sosok seorang Ustaz Ali Makarim. Beliau sepengetahuan anak sederhana, dan beliau selalu menginginkan murid-muridnya untuk maju, dan beliau sangat senang di saat murid-muridnya berprestasi, di saat murid-muridnya ingin melakukan satu hal yang positif. Beliau sangat memotivasi, beliau sangat memotivasi, mensupport, dan beliau subhanallah, kita rasakan lebih dari sekedar guru, tapi juga sebagai orang tua kita. Dan anak kebetulan dari anak di sini sampai kira-kira anak kelas 4, anak sudah tidak lagi tinggal di rumah, padahal rumah anak dekat, tinggalnya berambil dari sini. Kira-kira dari kelas 3 awaliyah atau kelas 4 awaliyah, anak sudah setiap malamnya ikut bergabung dengan yang lain di samping kantor itu. Dulu ada kamar kecil yang di situ kita pun akhirnya merasakan madrasah ini bukan sekedar tempat kita belajar, tapi juga tempat kita untuk bisa berjumpa dengan almarhum, lebih dari sekedar di jam belajar. Kita ikut beliau di kesempatan-kesempatan beliau membuka majelis awal di malam hari. Kita juga ikut beliau saat beliau memimpin kegiatan hari-hari berupa pembacaan Ratibul Haddad, dan bahkan pelaksanaan Ratibul Haddad itu sering dilaksanakan di waktu-waktu malam, di jam-jam sebelum kita beristirahat. Subhanallah, artinya kita betul-betul merasa berada di dalam pengawasan beliau, dan beliau sangat jeli dengan perkembangan murid-muridnya, termasuk yang Al-Faqih Rasul sendiri. Masya Allah. Jadi begitu banyak ilmu ataupun kenang-kenangan yang didapat dari almarhum Walid Ustaz Ali Mudin. Tentunya kenang-kenangan itu yang menurut antum yang paling berkesan itu apa, Ustaz? Yang tidak anak temukan dari guru-guru anak yang lain, mungkin kalau pun ada, mungkin hanya beliau dan sosok almarhum Al-Ustaz Umar bin Ahmad bin Jahab Lunayan. Figur ini anak rasakan betul memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan yang tidak anak dapatkan dari yang lain. Beliau Al-Ustaz Ali Mudin, anak yakin seorang yang mukasyif, seorang yang diberikan Allah satu kelebihan karena kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau diberikan indera yang lebih dari sekedar zahir, yang indera panca indera manusia. Anak yakin betul beliau bisa menembus apa yang ada di dalam dan itu bukan cuma sifatnya ketidaksengajaan atau kebetulan saja, tapi setiap saat kita merasakan contoh umpama saat kita sebagai muridnya lagi beliau
sambutannya luar biasa. Beliau waktu kita salaman di depan kita betul-betul digenggam, seperti beliau senang melihat kita yang rapi. Tapi sebaliknya, saat kita dia maklum yang namanya anak muda atau kita melakukan hal-hal yang beliau tidak senang, itu beliau langsung tampakkan. Walaupun mungkin tidak dengan bahasa ucapan, dari cara salaman beliau yang berbeda. Tangan beliau sekedar ditempelkan dia baik tangan beliau. Jadi kita betul-betul merasa saling marah aja sama kita. Ada pobe, Masya. Jadi itu baru salah satu contoh, salah satu contoh daripada keistimewaan, dari banyaknya keistimewaan yang ada pada beliau. Kalau nanti cerita banyak, insya Allah biasa. Beliau itu ya keutamaannya dan maziyah yang Allah berikan kepada beliau sudah barang tentu tidak cukup waktu kita untuk membicarakan kemuliaan dan keutamaan yang ada di dalam sosok guru kita sebenarnya. Terus ketika almarhum ketika saat hajat maghrib itu meninggal dunia, itu antum di mana dan apa yang antum rasakan ketika itu ketika beliau meninggal dunia? Subhanallah, ana sebelum cerita beliau meninggal, ana berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Jakarta, dan saat itu beliau sangat support untuk lanjut sekolah di kuliah di sana, di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah. Bahkan bukan sekedar menyemangati, waktu itu beliau ada titipan buat Al-Faqih, menunjukkan bahwa beliau kepengen kita sukses belajar di Jakarta. Kemudian saat beliau meninggal dunia itu Al-Faqih kebetulan masih lagi di Jakarta, dan waktu itu sempat kontak-kontakan dengan kawan-kawan yang ada di sini. Walaupun kepengen waktu itu nak balik, cuma ada banyak halangannya, sehingga cuma pajak lewat handphone. Kontak-kontak diantaranya waktu itu kepengen betul supaya almarhum pajak dikebumikan di Turbah, di gubahnya Habib Ahmad bin Syahid Jahat. Kecewa juga saat terdengar bahwa beliau tidak pacak dimakamkan di sana. Tapi terakhir yang anda dengar memang keluarga sudah menyiapkan Di sana tempat untuk makam beliau di kandang tawar. Jadi waktu sholat jenazah pun walaupun zaman itu belum lancar kita untuk video call, katanya waktu itu lewat suara anak dengar penyelenggaraan sholat jenazah beliau dan dilaksanakan 2 kali. Sebenarnya 2 kali, salah satunya diimami oleh Al-Ustaz Umar Abdul Aziz, dan satu lagi kalau tidak salah diimami Ustaz Hamid. Dan bahasa mereka waktu itu yang ada terdengar bahwasanya almarhum ini adalah Syekhul Masyayikh. Kalau nggak salah itu keluar dari lisan Ustaz Umar Abdul Aziz atau Ustaz Hamid, yang menyatakan bahwasanya Ustaz Ali Martoyib itu adalah gurunya para guru. Jadi kalau kita kenal Ustaz-Ustaz di Palembang ini yang muda-muda, gato-gato, mereka adalah muridnya Ustaz Ali Martoyib, imma alumni Aliyah ataupun alumni Madrasah Diniyah Darul Mufti. Masya Allah. Terus selanjutnya Ustaz, mungkin banyak ijazah yang antum dapatkan dari guru-guru antum, terutama dari masjid kita guru kita. Kira-kira apa yang diajarkan beliau yang bisa antum bagikan kepada anak, terus daripada
Nah, subscriber yang sedang menonton ini, amalan apa buat kami saat mungkin aku dapat ijazah? Masya Allah. Banyak sekali kalau cerita ijazah dari Salam itu. Namun yang terpenting dari semua ijazah yang beliau berikan kepada kita tidak lain dan tak bukan adalah mencari kita berakhlak dengan akhlaknya, menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah, sebagai uswah hasanah, dan sudah barang tentu apa yang sudah dicontohkan oleh beliau terkait dengan keseharian beliau, terkait dengan mujahadahnya beliau, terkait dengan dakwahnya beliau. Itu semua adalah bagian besar daripada ijazah-ijazah tersebut. Jadi kalau bahasanya sholawat, amalan sholawat, amalan zikir, termasuk prestasi beliau yang luar biasa untuk membumikan Rafiul Hamdan di kota Palembang ini, sudah barang tentu itu adalah sisi yang lain. Namun Al-Faqih memandang bahwasanya ijazah terbesar dari beliau adalah karakter beliau, figur beliau yang betul-betul mendaging, ya, artinya mendarah daging di kita murid-murid beliau, dan sudah barang tentu satu kerugian besar manakala kita murid-muridnya tidak melaksanakan pesan-pesan beliau, apa-apa yang pernah beliau tinggalkan daripada ilmu zahir dan ilmu batin kepada kita. Masya Allah. Nah, mungkin ini yang terakhir yang pengen tanyakan di bincang sore ini, apa kata-kata motivasi buat kami para pemuda khususnya di zaman sekarang ini, terutama dalam rangka kita menghadapi segala sesuatu yang kaitannya pada zaman sekarang ini, apa motivasi semangat buat kami? Kalau kita baca nama hadis Rasulullah SAW, hadisnya pendek tapi sangat universal. Rasulullah SAW menyatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanah tanbuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Tutupin perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya akan dihapus perbuatan buruk tersebut, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. 3 hal istimewa di dalam hadis tersebut. Yang pertama, kita bertakwa di mana baik. Siapapun kita, apapun profesi kita, di manapun kita harus mengedepankan nilai takwa. Jangan sampai saat kita lagi duduk di tempat yang baik itu jadi baik, saat kita duduk di tempat yang lain kita melok arus. Alhamdulillah, berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, kita sadar bahwa kita ini manusia biasa. Level kita ini bukan seperti levelnya almarhum guru kita Al-Ustaz Tayyib. Walaupun kita kepengen satu saat kita mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kedudukan yang sudah Allah berikan kepada beliau, setidaknya di balik kelemahan kita, di balik banyaknya kesalahan kita, kita cepat sadar dan kita berusaha untuk menggantinya dengan amal-amal kebaikan. Apapun, sekecil apapun yang banyak kita lakukan, insya Allah akan menjadi penyebab kita mendapatkan ampunan Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Apalagi di suasana seperti sekarang ini, yang kita lihat orang-orang yang kita cintai sebegitu cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun tidak tahu kapan kita akan mendapatkan giliran yang sama. Sudah barang tentu tidak lain dan tak bukan mari kita segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan segala macam bentuk kegiatan yang nilainya dosa, bahkan ghaflah, sifatnya lalai, dan kita ganti dengan amal taat dan ibadah yang akan menjadi penyebab
saatnya ajal mendatangi kita, insyaallah kita dapatkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan terakhir dalam pesan hadis tadi, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berakhlak. Akhlak segala-galanya. Seorang yang berakhlak sudah barang tentu dia akan dicintai bagaimana apapun. Siapa yang tidak cinta dengan almarhum dulu kalau sekali materi tidak lain dan tak bukan karena beliau di dalam hari-harinya selalu mengedepankan akhlak. Masya Allah. Beliau sesekali kita lihat tegas, tapi tegasnya beliau di dalam kebaikan, di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Tapi yang lebih kita lihat dari sosok seorang Ustaz Ali Mahdudi yang terus terngiang-ngiang tidak akan pernah kita lupakan adalah bagaimana beliau dekat dengan kita murid-muridnya, bagaimana beliau senantiasa kepengen supaya murid-muridnya jadi wong yang baik, dan beliau semangat sekali untuk memotivasi murid-muridnya untuk maju menuju hal-hal yang positif apapun di bidang apapun, termasuk di bidang yang sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan tetap pada diri Al-Faqir. Al-Faqir juga belajar dari beliau. Al-Faqir juga merasa beliau juga dimana untuk kita kalau memang punya kesempatan berpolitik, why not yang tidak, selagi kita bisa mewarnai di dalam aktivitas tersebut, di dalam kegiatan tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita ini bermanfaat dan mendatangkan keberkahan dan memberikan orang-orang soleh. Dan kita yakin beliau bukan sekedar soleh, tapi kita yakin beliau sebagai waliyun min awliyaillah, seorang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat beliau, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan yang ada dalam diri beliau kepada kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Insyaallah pengen rasanya Ustaz bincang-bincang ini lebih lanjut lagi karena sudah sore di waktu akhir maghrib. Semoga keseruan jadi berkata atas waktunya bincang-bincang sorenya mudah-mudahan waktu insyaallah bisa beristirahat. Insyaallah juga kami doakan mudah-mudahan dalam tugas antum sebagai wakil rakyat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lancaran, dan insyaallah di mana madrasah ini semakin hari semakin tahun makin maju sukses insyaallah. Itu biasa madrasah ini bagian dari jariah amal. Ya masyaallah. Jadi kita lihat kembali mengaktifkan madrasah ini di tahun 2010 sampai sekarang kurang lebih sudah 10 tahun insyaallah. Yang lain salah satunya adalah untuk upaya jariahnya almarhum Ustaz Ali Mahdudi kembali berlanjut insyaallah. Jadi di sini dulu jadi tempat roti muhadar, sekarang jadi kelas masyaallah. Program mudah-mudahan dengan pertemuan ini mendapatkan barokah dan bincang-bincang ini atau nasihat-nasihat tadi yang disampaikan oleh Ustaz Taufik memberikan manfaat buat kita semua. Insyaallah kita akan berjumpa di lain kesempatan di channel YouTube Awabin yang kita berteman pada murid-murid almarhum yang lainnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني المربي قد كفاني المربي من سؤالي واختياري فدعاني وابتهالي فدعاني وابتهالي شهيد لي افتقاري شهيد